mulai menerbangkan pesawat PUBG Mobile di atas Erangel saat ini. Bergerak dari arah Novo ke arah bagian utara dari map dan ini akan memberikan bantuan menurut gua untuk tim-tim yang bergerak ke arah timur map. Misalnya Ion ke Novo, kemudian ada yang ke Lipovka bergerak ke arah Mansion atau Yasnaya. Ini akan sangat dibantu karena mereka nggak butuh vehicle, langsung turun dari pesawat, langsung bisa ngeloot. Iya betul sekali. Jadi keuntungan legit banget buat tim-tim yang memiliki drop zone di area timur. Dan sementara untuk tim-tim yang akan turun di area barat seperti Georgiopol, Gatka, Veripierre, mereka harus melakukan extra effort untuk mencari vehicle. Pochinki agak sedikit jauh dari garis pesawat dan kita masih ada contender yang cinta lama belum kelar ya. Betul. Itu masih ada Nara dengan Louvre. Kita lihat sudah ada Louvre terdeteksi di sana. Dan Nara seperti membayangi di bagian belakang juga sudah mulai mengarah ke arah Pochinki. Tim-tim lain juga Morp udah mulai drop down sepertinya akan mencari vehicle dan menuju ke arah Georgiopol bagian Kret. Siren kembali lagi diuntungkan juga untuk drop langsung ke Severny. Yes, betul sekali. Itu ada bayang-bayang ya kan? Iya. Bayang-bayang mantan. Itu dia bayang-bayang mantan. Istilahnya ada CLBK ini cinta lama belum kelar ya. Masih dibayang-bayang. Bukan bersemi kembali tapi belum kelar. Yap. Dan zona ternyata mengarah ke bagian sentral dari Erangel, menandakan tim-tim yang ada di bagian sentral akan cukup pasif karena mereka belum harus bergerak kecuali zona 2 nanti memaksa mereka untuk melakukan rotasi. Yes, betul sekali. Dan untuk tim yang memiliki drop zone di Pulau Selatan Erangel ini akan menjadi hal yang menarik juga ya, di mana mereka harus melakukan early rotation untuk masuk ke dalam circle. Tapi sementara kita lihat sudah mulai terdengar suara tembakan-tembakan di Pochinki. Nampaknya akan terjadi early fight pada kali ini. Ya betul sekali, sangat tipis sekali. Ada sebuah utility yang akan dilemparkan dan ternyata membakar dirinya sendiri. Walaupun tidak memberikan damage yang cukup besar dari Clawless tapi masih dicari. Oke, Ozoro dan kawan-kawan belum settle. Dari weaponnya langsung melakukan fight dengan Nara. Namun ternyata justru di tempat lain Ken dari Onyx menjadi korban pertama di game kali ini. Sini Joyce mencoba untuk maju ke depan tapi justru ada sebuah body system yang sangat baik dari Louvre menandakan dua player dari Nara udah knockdown dan ini akan kalah secara manpower dari Nara sendiri. Yes, betul saja, langsung saja dengan cekatan dari sini Clawless melakukan revive terhadap Pondbit dan dari Frost sudah mulai mendekatkan diri menuju ke rumah tapi ternyata terjadi backstab di belakang sana. Frost tipis sekali hampir saja di take down oleh Hans tapi ternyata Ozoro pada kali ini melakukan spray dari dalam rumah, bahkan dia harus terkena pada kali ini dan Pondbit dengan low health bakal langsung maju begitu saja. Nara puas di posisi 16 dan nampaknya Louvre masih kuat di Pochinki. Oh my god, pertarungan yang sangat-sangat cepat. Ternyata justru Louvre saat ini yang memenangkan kontestasi di awal antara dia dan juga Nara. Kalau biasanya tadi kita lihat di Erangel sebelumnya Louvre dan Nara benar-benar berbagi kompon secara bisa kita katakan half and half ya. Karena Nara di bagian belakang, Louvre ada di sekitaran gereja dan kompon-kompon di sana. Karena sekarang pesawat cukup jauh, mereka tabrakan di awal. Iya, beda banget loh. Tadi soalnya di Erangel pertama kayaknya mereka ngebagi. Satu di timur, satu di barat. Tapi pada kali ini kayaknya mereka benar-benar udah harus mengkontes ya. Benar-benar adu gengsi banget. Siapa sih sebenarnya penguasa Pochinki? Pak RT-nya tuh siapa? Pak gitu. RT-nya siapa? Dan ternyata Louvre kali ini yang menang pemilu di sana. Jadi Pak RT. Tapi tenang, ini masih hari pertama tentunya masih bisa lebih maksimal lagi untuk Nara di game-game Erangel berikutnya. Di tempat ini sudah berdekatan antara Red Rocket dan juga Onyx, di mana Onyx sudah kehilangan Ken dari awal tadi, menyisakan 3 player aktifnya, sedangkan dari Red Rocket masih dengan 4 orang dan Onyx terlalu terfokus di sebuah kompon-kompon sekitaran farm saat ini. Oh, ternyata Onyx tidak pergi ke Gatka ya. Ini menarik sekali karena pada umumnya mau garis pesawat gimana pun juga Onyx pasti bakal konsisten untuk terus-menerus ke area Gatka. Tapi ternyata pada kali ini mereka berusaha untuk mendapatkan area farm karena Bigaton tidak bermain pada hari ini dan Red pun nggak pergi ke arah Veripierre. Yes, betul banget. Ini ada perbedaan yang cukup berbeda ya. Karena kita lihat tadi sebagaimana Jilly sebutkan, Red Rocket dan Onyx yang sedianya akan selalu konsisten ke arah signature drop mereka. Namun sekarang justru mereka harus bertemu satu sama lain. Mungkin kedua tim ini mempunyai pikiran yang sama mungkin Jel. Kayak nggak ada Bigatron, let's play farm. Tapi ternyata karena keduanya sama, reverse psikologi, mereka bertemu saat ini. Iya. Dan bahkan akan menjadi keuntungan untuk 21 e-sport karena di area Primos, Veripierre kosong. Betul banget. Kosong melompong dan mereka bakal puas banget untuk looting harusnya dari tim 21 e-sport. Dan sementara dari Onyx pun masih berusaha untuk mendapatkan lootingan lebih sambil lebih berhati-hati karena mereka sudah kehilangan satu player yaitu Kent. Yes, betul banget. Ini akan berbahaya banget bagi Onyx. Terlebih di daerah tersebut sangat jarang didapatkan vehicle, harus bergerak ke bagian atas ke rumah
garasi, baru mungkin atau rumah L, baru mungkin dia bisa mendapatkan vehicle. Di tempat lain IOG udah cukup fat di sini bergerak dari Rozok. Biasanya mereka sudah mendapatkan 2 vehicle dan siap untuk melakukan sebuah positioning di sebuah kompon di bagian utara Rozok sejauh ini. Iya betul, dan tim-tim lain pun masih cukup adem, nggak terlalu banyak kontestan juga, hanya tadi saja yang masih Hardang, Nara dengan Lufre ya. Betul Sebenarnya banget. kalau bisa dibilang Lufre itu udah berkembang pesat ya, ketimbang Nara tadi yang berapa kali tusun ya? Iya, bisa dibilang 2 game. Kurang Dia lebih ya? kurang lebih tusun gitu. Dan menurut gue Lufre karena memang membuka dengan mental yang sangat kuat hari ini. Kill yang cukup banyak juga di awal Angel tadi dapat 10 kill. Dan ini akan menjadi momentum bagi mereka. Mereka siap untuk agresif sedari awal. Dan itu ditunjukkan di Pochinki bisa memenangkan fight antara mereka dengan Nara. Ya betul sekali, jadi mereka juga berada di grup B. Tim di grup B yang tadi sudah kita bahas juga sebelumnya, grup B itu harus extra effort karena Betul. permainan mental yang sangat menegangkan terjadi. Soalnya gini deh, bayangin ya, grup C, mereka hari ini istirahat. Yes. Bisa nontonin A sama B. Betul. Ya kan? Terus besok dia bakal ketemu B. Jadi sengaja dia udah dapet hint atau kode grup B tuh bakal turun di mana aja. Iya betul banget. Ditambah lagi di hari Minggu juga grup C akan tahu juga di mana grup A kira-kira akan drop down. Memang itu kembali dia. lagi kalau kita berbicara round robin yang terjadi udah sebisa mungkin dibuat adil dong tentunya. Apalagi Betul. dengan sistem rolling team yang berbeda di season kedua ini. Namun kembali lagi memang grup B ini harus lebih effortnya lebih maksimal. Lebih kuat lagi menjaga mentalnya karena mereka back to back main Jumat dan Sabtu. Tuh, back to back, main pertama ya kan. Betul. Gimana nggak tegang gitu. Iya itu dia. Apalagi mereka butuh tabungan hanya dengan istilahnya langsung bermain straight dan Minggu tuh benar-benar kayak yang lihat, aduh mudah-mudahan grup Iya. A sama grup C jangan terlalu maksimal lah Betul, gitu kan betul. kira-kira. Nggak tenang gitu hidupnya, Iya, masih tentu. dibayang-bayangin ya. Tentu, bisa kita katakan saat istirahat pun mereka kebayang-bayang ya. Iya, mereka tuh nonton sambil Nonton. ngitungin ini live score-nya. Iya, aduh berapa nih. Jadi minggu depan ada target baru lagi. Betul betul. Tapi Luar sebenarnya biasa. ya, menghitung skor buat player itu beban loh. Betul. Sebenarnya untuk player sendiri pun nggak boleh gimana ya, untuk namanya kepikiran dengan skor karena yang namanya beban pikiran itu bakal mempengaruhi ke performan tim. Ya setuju banget sih. Player benar-benar harus udah tinggal bermain all out tentunya ya. Di map-map yang mereka mainkan. Dan di sini Red Rocket. Sudah mendapatkan sebuah view ke arah Ion. Tapi kembali lagi menurut hemat gue karena mereka secara utility. Nah baru mau gue bilang. Belum lengkap. Phase-nya belum ada. Nggak ada first aid. Bahkan VSS mereka gunakan saat ini. Menurut gue sebuah pilihan yang kurang bijak kalau mau kontes ke arah Ion yang notabene-nya bergerak dari Novo. Nggak apa-apa, sorry, VSS. oke. Boleh, nggak Nggak kedengeran apa-apa, nggak nih? kedengeran. Betul. Tapi kalau misalnya dia pakai weapon lain mungkin bakal kepancing sih. Iya, kayak Ion tiba-tiba muter balik sih bahaya sih. Iya. Ini Red Rocket benar-benar harus kembali lagi melakukan regrouping dan mungkin mencari tempat-tempat loot lain karena mereka butuh itu. Tadi kita lihat satu playernya Quan Cory bahkan gak punya vest sama sekali dan itu merupakan sebuah pertanda buruk bagi tim tersebut kalau mau menghadapi mid sampai late game. Iya, dan yang penting adalah gue belum ngeliat ada vehicle ya. Mereka belum bawa mobil sama sekali gak sih dari tim Red sendiri. Red Rocket ya. Karena mereka kan tadi fight ya di farm sama Betul. Onyx. Jadi secara otomatis mereka looting pun nggak nyaman, nggak bisa Iya. dapetin utilities lebih. Tapi ternyata pada kali ini Ion yang bakal bertemu dengan Onyx terlebih dahulu. Betul sekali, Onyx kembali lagi kehilangan satu punggawanya, satu active power yang kembali knockdown yaitu Nick. Menyisakan 2 active power sejauh ini dan ini akan menjadi berita buruk bagi Onyx. Ion menggunakan strategi yang biasa digunakan oleh Big Hit Red Alliance sudah mendapatkan 1 buah kill tambahan untuk diri mereka dan Onyx menyisakan 2 player saja. Iya betul sekali, rotasi cepat yang dilakukan dari Ion. Dia langsung bergerak dari Novo menuju ke atas karena mereka tahu nih circle-nya bakal nge-push terus ke area utara dari Erangel. Yes, betul sekali. Sebuah rotasi sudah dilakukan juga. EVOS walaupun terspot tadi. Hijrah melakukan looting ke arah satu player dari Onyx tadi. Ada sebuah shot juga, suppressing fire saja. Mengusir pergerakan dari EVOS agar tidak mengganggu jalur rotasi mereka sejauh ini. Ya betul sekali, dan Ion bakal langsung melanjutkan perjalanan mereka, nggak mau berlama-lama di compound ini karena ini compound yang bisa bukan compound sih, area yang bisa dibilang cukup sering dipakai sama player-player. Cuman ada bahaya itu karena belakangnya hampir aja kenok. Kaget aing, Tiba-tiba turun gitu. Waduh. kaget aing tadi Kok kan ya. ditabrak-tabrak juga, ini ada apa nih dengan Ion nih? 4 set of vehicle sudah mereka gunakan untuk melaju ke zona berikutnya. Ya betul sekali, berhasil mendapatkan 4 vehicle, 1 mobil untuk 1 orang. Dan bakal beriring-iringan untuk masuk ke dalam circle. Sementara kita lihat pada kali ini itu ada yang bakal nabrak IOGK. Ada 1 mobil sudah sangat berdekatan sekali dengan
dengan Yogi. Rensky nampaknya mulai terspot oleh Olis, bakal dibuka, scope-nya di spray terus menerus. Tapi angle shotnya tertutup. Luar biasa sekali sebuah spray control yang cukup baik dari Olis karena ada satu headshot masuk arah Rensky. Di tempat lain Arrow Super Una sudah ter-take down satu player oleh Cleon. Menyisakan 3 active player karena pergerakan dari Arrow sebenarnya cukup jauh ya. Mereka bergerak dari Sosnovka Military Base dan sudah kehilangan satu player sejauh ini. Ya betul sekali, late rotation pada kali ini apakah berhasil? Potato di depan sana sudah mulai terkena tembakan-tembakan dari Cleon. Tapi angle shootnya masih terlihat sedikit, kayaknya dikit aja. Zonanya juga udah mulai berjalan, masih di lock terus menerus sama Cleon. Belum ada tindakan dari Potato, pada kali ini masih terus bersembunyi di belakang batu. Betul sekali, Ion saat ini sudah mulai berdekatan lagi dengan tim lainnya. Mulai terjadi banyak sekali cut rotation karena mereka mengetahui harus bergerak ke arah utara. Di depan mereka ada tim sudah melakukan sebuah gerakan ke arah choke point di pertigaan ya. Dan sudah mendapatkan rumah untuk masing-masing. Ya betul, sementara EVOS sudah mulai bergerak akan masuk ke area Yasnaya juga. Ini masih bagian dari circle ya, tapi berusaha untuk mengambil pinggiran-pinggiran circle. Karena bibir circle-nya itu berada di dekat dengan Yasnaya. Yes, betul banget. Ini adalah sebuah gerakan yang cukup baik dari EVOS agar tidak terjadi backstep sepertinya dari belakang. Dan mereka memilih untuk sebuah long rotation agar tidak adanya sebuah backstep. Dan mereka bisa lebih mudah untuk bisa mendapatkan pick ke arah tim-tim yang nanti akan mereka hadapi. Ya betul, mereka nyebrangin pulau tidak melewati jalur air tapi melewati jalur darat. Karena mereka sayang banget sama mobilnya. Betul banget. Dan ternyata di sini masih ada Aura dengan IOG. Sudah saling sadar satu sama lain bahwa memang ada tappingan-tappingan juga. Seenggaknya saling aware lah. Betul banget, dan sebentar lagi kita akan di-reveal atau diperlihatkan zona ketiga. Dan zona ketiganya mengarah ke bagian utara, menandakan player-player dari bagian selatan, bagian barat harus mulai masuk ke dalam zona. Dan ini akan menjadi penumpukan yang cukup padat mengingat masih ada banyak sekali tim dan baru satu tim yang dipulangkan ke lobby. Iya betul, dan di luar zona itu masih ada Onyx yang dihadang oleh Red Rocket juga ya. Sempat kita lihat dan bisa terlihat di situ yang ada biru-biru tidung-tidung. Iya. Itu tim-tim yang masih berada di luar zona. Betul sekali. Airwolf late rotation juga tadi ya. Betul banget, karena mereka bergerak dari Sosnovka. Mungkin mereka mengetahui akan cukup sulit kalau melakukan sebuah straightforward rotation bisa dibegal oleh tim-tim lain tentunya. Ya betul. Sementara kita lihat dari Bonafide, dia bakal langsung bergerak ke atas, nggak mau berlama-lama di pinggiran circle. Karena ini bakal ada kemungkinan untuk zona akhir di open field. Betul banget, The Pillars sepertinya sudah mulai terspot oleh IOG. Kunyet akan melakukan sebuah spray dengan Reto dan Evo di sana. Sudah sangat sekarat. Udah ada 3/4 HP yang berkurang. Rensky kembali lagi terkena headshot dan justru Jaxi yang terjatuh di sana dari kendaraannya. Ini adalah sebuah kesulitan tentunya untuk Mort. Tapi di sini ada sebuah fight dari IOG dan juga dari tim Bonafide. Sebuah close combat battle antara kedua tim ini dan sebuah vehicle yang dimeledakan menyisakan satu player dari Bonafide di dalam. Dikejar saja tapi masih bisa ditahan dari bagian dalam sana. Sebuah permainan luar biasa dari Bonafide, tapi IOG memenangkan fight kali ini. Dan ternyata satu orang masih dari bagian belakang datang dan menjadi penyelamat antara IOG dan Bonafide. Ya, war yang tadi chaos banget sih bisa dibilang. Karena tadi IOG datang, tiba-tiba ditubruk sama Bonafide juga. Betul. Sebenarnya awalnya tuh mereka nggak sadar satu sama lain ya. IOG tuh masih fokus sama Onyx juga. Sorry bukan Onyx. Tadi ada The Pillars, terus ada juga Morph, ya kan. Mereka masih fokus, tiba-tiba yang datang Ini bukan. setelah Narah, Bonafide berikutnya mendapatkan 2 kill dari IOG tentunya, dan Morph yang tadi kehilangan Jaxi sudah melakukan rotasi dan mendapatkan sebuah choke point untuk bertahan sementara. Yes, betul. Sementara untuk kill terbanyak masih dipegang oleh IOG dan Siren masih bertahan di compound yang sama. Sudah mulai mendeteksi adanya hawa-hawa jahat. Di depan ada Pillars. Sudah ada beberapa peluru tadi masuk juga dan mereka tidak akan bergerak. Mereka akan berusaha untuk mempertahankan compound ini karena mereka berada di titik tengah zona. Yes, betul banget. Sebuah choke point yang sangat baik dari Siren tentunya. Begitupun dari The Pillars tadi. Keduanya berbagi compound yang cukup dekat. Kedua tim ini namun masih saling scouting satu sama lain. Di bagian atas tadi kita lihat ada Morph dan tim-tim lainnya, menandakan sudah banyak tim yang sekarang sudah mulai masuk ke dalam zona dan sudah mulai hold position mereka masing-masing. Ya, betul sekali. Dan ada sedikit calm before the storm karena mereka semua bakal nunggu circle keempat. Karena ini biasanya menjadi titik putar baliknya ya untuk di circle keempat. Dimana mereka akan berusaha untuk menghindari blue zone. DPS-nya udah mulai sakit banget. Dan zonanya ternyata mantul ke open field milik Aura dan The Pillars ya. Tiba-tiba zona menuju ke arah barat daya.
Yang tadinya kita lihat Severny atau bahkan Siren yang sudah mulai aman di bagian central zona, justru saat ini zona menguntungkan bagi Aura yang sudah berada di bagian tengahnya. Namun harus hati-hati karena di bagian tengah berarti sandwich di berbagai sisi. Ya betul sekali, dan tadi sempat gue lihat Aerowolf udah berada di utara, berarti mereka benar-benar late rotation berusaha untuk menghindari tim-tim lain. Tapi ternyata di utara malah rame, menghindari selatan ke utara, utara malah rame. Dan Iya. zonanya kepantulnya ke bawah, Itu dia. sedih. Menandakan para tim-tim sedih tadi yang dari utara harus mulai bergerak lagi ke arah selatan menuju ke arah barat dari zona. Sekarang Siren, Moxpay yang mulai rotasi oleh EVOS di-cut satu orang dan menjadi sebuah confirm kill. Di sini Liquid mencoba untuk take sebuah grenade ke bagian atas. Iya, sudah mulai dimasak matang-matang nih, harusnya matang, tapi ternyata di depan nggak ada pasien yang mau makan granatnya. Dan sementara kita melihat masih ditungguin aja dari tim Red, mereka melakukan split 2 di rumah, 2 di atas high ground, dan dari Ion Esports sendiri pun mereka berkumpul di satu rumah. Yes, betul sekali. Sebuah deja vu fight tentunya kalau kita lihat di awal tadi. Red Rocket sempat melakukan sebuah yang dilemparkan sebentar lagi. Sementara di sisi lain juga sudah mulai ada fight yang terjadi, baku tembak, ada pelemparan smoke grenade ke depan sepertinya untuk menghalangi vision dari tim musuh. Heroes di sana sudah mulai terkikis juga, darahnya terlihat. Auro mau melemparkan granat tapi ternyata Heroes sudah cabut dari tempat tersebut. Yes, betul sekali. Long fight terjadi di sini karena kedua tim berada dalam zona mempunyai compound, ada choke point berupa slop di bagian lembah kecil juga bisa digunakan oleh Kwan Kori dan temannya. Dan ini dia, mengapa tadi Siren ada satu player yang bisa dikonfirm jadi kill karena 69 atau 69 tiba-tiba datang menjadi contender dekat mereka. Ya betul sekali, saling berusaha untuk merebut compound pastinya karena zona juga udah mulai bergerak menuju phase kelima. Dan dari Liquid, oh my god, itu persis di depan dia itu ada Haki, diubah menjadi senjata, di spray down ke depan sana, tapi Haki berhasil menghindar dan melakukan healing di balik tembok. Betul sekali, sebuah kelas combat yang sangat dekat dari bagian Kwan Kori dan juga Heroes mencoba untuk melakukan sebuah barrier system, tapi ada sebuah smoke yang menghalangi di antara keduanya ke arah tim Ion Esports. Haki masih menjaga dari bagian luar, sebuah pick yang sangat baik dari Haki namun tidak mampu untuk knockdown ke arah tim Ion. Masih fight di dalam compound ini dan masih bisa ditahan dari Ion maupun dari Haki. Ya betul sekali, Haki seorang diri saja di dekat rumah ini. Heroes sudah mulai mendekatkan diri ke depan sana, tapi ternyata Haki ter-take down oleh Ion. Auro nampaknya sudah mulai, ada granat masuk ke dalam, meledak, sudah mendapatkan satu player dari Ion. Harus segera di-revive karena dari tim Red sudah mulai mendekatkan diri. Betul sekali, sebuah net dilemparkan justru malah melenceng ke arah kanan, tidak mengarah ke dalam rumah. Sangat disayangkan tentunya Ion. Kembali kuat sini sudah melakukan sebuah revive ke arah temannya. Satu orang dari Red Rocket masih cukup kesulitan untuk bisa di-revive karena Haki baru bisa masuk ke dalam rumah sekarang. Masih ada sebuah smoke untuk menghalangi antara Kwan Kori dan juga dari player-player Red Rocket lainnya ke arah Ion. Dan mereka kembali lagi menahan fight, menurunkan tempo kembali karena masing-masing sudah bisa setup posisi. Dan Ion ternyata mengambil sebuah agresivitas mulai ke arah kanan. Iya, seperti akan dilakukan backstep. Semua tim Ion sudah mulai keluar dari rumahnya, bakal ketemu sama Kwangsi sepertinya di depan sana. Auro melakukan spray terhadap Kori, tapi ternyata sudah kembali kuat dan ini akan menjadi mimpi buruk bagi tim Red Rocket ketika mereka akan mulai melakukan rotasi. iya betul sekali, hanya ada waktu 15 detik, ini bakal menjadi neraka zona ya kalau mereka tidak segera bergerak. Karena di depan sana udah banyak banget tim-tim yang menunggu kehadiran mereka. Yes, betul sekali. Tiba-tiba dari Red Rocket tidak ada utility yang cukup kuat. Justru Red Rocket tereliminasi dan Ion Esports killing spree. Yes, bangkit kembali dengan 4 orang. Ion langsung saja berlari menuju ke dalam zona ya. Yes. Kita belum tahu nih di depan Ion tuh ada siapa, karena semua tim sekarang lagi pada main kucing-kucingan. Ini open field parah banget. Yes, betul banget. Sebuah utility banyak digunakan saat ini atau mencari sebuah batuan atau pohon-pohonan, bahkan kendaraan pun banyak digunakan sebagai forting saat ini. Yes, betul sekali. Dan IOG menyisakan 2 player saja, F2R dengan Kunyit yang sudah mendapatkan 5 kill, berada di tengah-tengah antara banyak sekali tim di depan. Dan pastinya ini bakal menjadi bahaya kalau mereka nggak melakukan setup. Ini bakal kelihatan banget sih kalau misalkan ada tim-tim yang mulai mendapatkan elite shoot kepada arah mereka. Dan ternyata pada kali ini Onyx 1 player, 2 bahkan tereliminasi karena ada backstep dari Ion. Betul sekali, itu dia tidak boleh terlalu fokus tentunya dengan tim yang ingin kita lawan, harus menjaga bagian belakang kita. Namun mungkin karena dari Onyx juga sudah kehilangan manpower cukup banyak, agak cukup sulit untuk menjaga belakang dan Ion mendapatkan kill dari 2 player Onyx di sini. Ada sebuah spray down juga ke arah tim Louvre di sini dari Aerowolf, hampir saja mendapatkan, tapi kembali lagi sebuah slop yang digunakan dari Louvre masih bisa menyelamatkan nyawa mereka untuk berlaga di zona ke-6 selepas lagi
Wah, ini bibir zonanya ramai banget, semuanya membuat suatu garis vertikal dan Dubs pun terkenok sama sakitnya zona. Ini udah mulai masuk ke zona ke-6. Kalau mau TB-in zona juga akan sulit karena butuh banyak sekali boostingan, healing terlebih. Dan sementara kita lihat masih banyak sekali tim yang melakukan fight pada kali ini. Aura berusaha untuk mempertahankan compound yang mereka punya karena sebentar lagi akan dipush oleh Ion Esports. Bakal ada granat yang dimasak dari Red Face dilemparkan ke depan sana. Bakal meleduk ke Roses di depan. Pas banget 3-point shot untuk Red Face. Luar biasa sekali, sebuah point shot yang sangat-sangat akurat dari Red Face in ke arah tim Aura. Menyisakan Steve saja di dalam rumah itu sendirian. Lemparkan kembali Nate dari Red Face in. Will it connect. Ternyata justru ke arah bawah dan Void tereliminasi di peringkat ke-9. Masih dengan utility battle. Ini dia, sebuah net dilemparkan kembali ke arah Steve di depan sana. Masih tidak connect karena rumahnya ternyata agak berliku. Masih bisa dimaksimalkan oleh Steve untuk berjaga di sana. Iya betul sekali, dan nampaknya Red Face tidak mau menyia-nyiakan kesempatan ini, bakal langsung digerebek aja rumahnya mencari player-player aktif dari Aura. Ternyata di sebelah yang ada Steve-nya, di situ Roses juga bakal dibiarin bleeding out aja, sudah mulai di-push pada kali ini. Teman-temannya berada di posisi lain, ya dan Steve melakukan close combat pada kali ini, dua-duanya saling terkena knockdown, tapi backupnya terlalu jauh untuk Aura. Betul sekali, Aura terlalu jauh, mereka split 2-2, berhasil menahan Onyx, tapi justru Ion dengan 4 orang move as a team, swarming in ke compound ini, dan mendapatkan 2 player dari Aura. Kembali lagi Ion memenangkan fight. Oh, masih ada Jaden ternyata. Jaden datang tiba-tiba sangat dekat tapi knockdown juga. Karena kembali lagi Ion sudah settling up position lagi. Menyisakan Roses di bagian, atau Kenzie atau mantannya Rosezi ya. Iya, masih ada Rosezi di atas tadi. Ya tadi gue gak tau kenapa Jaden turun sendirian aja, dikirain bakal backup sama Keshi, tapi kayaknya Keshi bakal dibiarin di dalam circle, tapi pasti akan berusaha untuk merayap masuk ke dalam zone. Ya, sebuah pengamatan sangat baik tentunya dari No Mercy Louvre. Di tempat lain sangat-sangat terdesak sendirian saja. Ozora di sana berhasil men-knockdown satu player itu Liquid. Masih mencoba untuk menjalankan sebuah confirm kill, tapi Ozora lebih memilih untuk bertahan terlebih dahulu, justru ter-take down dari belakang. Steal kill dari 21 Esports ke arah Ion atas Ozora dari Louvre. Wow, ini aneh. Oh, dia ngeloading. Wah, Gue dia kira dia ngeloading. mau nge-push ya kan. Itu kalau nge-push epic sih kayaknya. Kirain mau nge-push. Dia udah benar-benar di front line dari 21 Esports atau 21 Esports saat ini, dan Zona sebentar lagi akan mulai mendorong para player, memaksa para player untuk masuk ke circle berikutnya di circle ke-8. Yes, betul sekali, dari Morph sudah mengutus Frenzy untuk menjadi barikade terdepan, sementara No Mercy berusaha untuk menjaga bagian belakang, berusaha untuk mendapatkan seenggaknya beberapa kill. Dan aneh, sedang ngepro nungguin, dia tahu di depan sana ada tim lain, terdengar suara gerakan-gerakan kaki kecil. Itu ada Auro di belakang smoke, tapi ternyata Red Face berhasil menangkap Morph Frenzy. Yes, betul sekali. Frenzy yang tadi ada di garis depan justru harus tertangkap, menyisakan No Mercy di bagian belakang. Aneh, ternyata kakinya terlihat tadi. Dan ini akan sebuah push dilakukan oleh Ion, tapi satu orang knockdown. Dan Auro justru sekarang banget kesempatan bagi Aneh mendapatkan 2 bahkan dari Ion Esports. This is the chance untuk 21 Esports, sekarang 2 melawan 3 antara 21 Esports. 2 melawan 2 antara 21 Esports dan juga Ion, karena No Mercy masih menjaga, masih mengamati peperangan yang terjadi di dalam circle. Iya, Wow. No Mercy akan menjadi juri antara 21 dengan Morph ya. Pada kali ini kita lihat Liquid masih berusaha untuk ngepron, merayap dengan Red Face. Wah, ini masih ada aim star dari Ion pada kali ini ya. Red Face masih survive dan ini akan menjadi puncak atau klimaks dari map Erangel. Ya, sebuah sistem yang baik sekali dari 21 Esports tadi, masih dengan kedua player yang saling mengamati satu sama lain. Zona ke-8, permainan belum selesai di sini. Liquid bergerak agak agresif, mencoba menggerakkan sebuah mobil. What a play dari Liquid. Dia lebih memilih untuk buat barricade, and that is a good play dari Liquid Ion Esports sendiri. Iya betul, dia langsung mengubah strateginya, mobilnya dibuat fortingan, sepertinya diganti Dasha dengan J bakal langsung ditembakin untuk membuat barikade pada kali ini. Karena posisinya dekat banget dengan circle dan dia siap untuk memangsa tim-tim atau player lain yang akan masuk ke dalam circle. Betul banget. Ini masih ada 15 detik sih, masih ada waktu buat setup. Yes, betul banget. Ada Vehicle waktu. dimeledakkan oleh Liquid dan mereka sekarang sudah menguasai circle. Tinggal menunggu pergerakan dari Morph dan juga 21 Esports. Permainan luar biasa banget dari Ion Esports tentunya ya. Iya, dan ini Morph bakal sabar banget sih. Dia punya chance.
dia punya chance untuk chicken dinner kalau misalkan tim 21 dengan Ion gontok-gontokan, rontok gitu kan. Nanti tiba-tiba dia keluar, tada, halo. Halo, saya adalah orang terakhir yang menjadi mimpi buruk kalian. Iya kan? Nah, dan kita menunggu ya, menunggu sampai circle-nya mengecil, semuanya bakal merayap, ini open field banget. Kalau dari 21 sendiri pun mereka nggak punya votingan sama sekali. Ion masih unggul dalam dari segi defensif dan obstacle-nya. Yes, betul banget. Ada sebuah spray karena vehicle mencoba untuk dimeledakan. Tapi ternyata Red Face Ain mendapatkan Ane dari 21 Esport. Dan Move nomor sim sini akan mendapatkan sebuah steal kill kah? No, ternyata ke arah 21 Esport yang lain. Dan itu membuka posisi dia atas dirinya. Dan Ion Esport winner chicken dinner.